Baiklah, perkenalkan nama saya Titan Praganda Suhendra dengan NIM 4012211051. Di sini saya akan menjelaskan wilayah laut, apa itu wilayah laut dan bagaimana yuridiksinya. Untuk pertama adalah wilayah laut adalah area di lautan internasional dan hukum nasional untuk menetapkan hak dan kewajiban negara-negara pantai serta negara lainnya. Lalu, mengapa sih wilayah laut memiliki yuridiksi? Nah, wilayah laut memiliki yuridiksi itu ada beberapa alasan yang berkaitan dengan kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan keamanan. Untuk mengenai kedaulatan, yuridiksi di wilayah memungkinkan negara-negara untuk menegakkan kedaulatan mereka. Ini berarti negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan mengelola aktivitas di wilayah laut. Mereka termasuk penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan lingkungan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya yuridiksi, negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut. Mereka secara berkelanjutan, ini termasuk perikanan, minyak, dan gas, serta sumber daya mineral lainnya. Pengelolaan yang baik dapat mencegah eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga adalah keamanan dan pertahanan. Yuridiksi di wilayah laut juga merupakan pertahanan yang penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Negara dapat mengontrol aktivitas maritim di wilayah mereka untuk mencegah ancaman seperti penyelundupan, perampokan, dan aktivitas ilegal lainnya. Yang keempat adalah perlindungan lingkungan. Nah, apa sih yuridiksi negara terhadap perlindungan lingkungan di wilayah laut mereka? Ya, negara dengan yuridiksi di wilayah laut mereka dapat menetapkan aturan dan regulasi untuk melindungi lingkungan laut. Ini termasuk pengendalian polusi, pelindungan habitat laut, dan konservasi spesies yang terancam punah. Yang kelima adalah hak lintas damai. Ya, meskipun negara-negara memiliki yuridiksi kapal asing masing-masing, kapal asing masih memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Ini berarti kapal dapat melintas selama tidak mengancam keamanan atau ketertiban negara pantai. Ya, secara keseluruhan yuridiksi ini di wilayah laut membantu negara-negara untuk mengatur dan melindungi wilayah mereka serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Nah, berikutnya adalah bagaimana lalu pembagian yuridiksi di wilayah laut. Ya, pembagian wilayah laut dan yuridiksinya itu telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Yang pertama adalah laut teritorial. Apa sih laut teritorial? Ya, laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak hingga 12 mil laut dari garis pantai dasar atau baseline ke arah laut. Yuridiksi negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Kapal asing memiliki hak lintas damai atau non-threat passage selama tidak mengancam keamanan negara pantai. Yang kedua adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang wilayah laut berjarak hingga 24 mil laut dari garis pantai. Ya, yuridiksi di zona ini, negara pantai memiliki hak untuk mencegah dan menghukum pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang terjadi di wilayahnya darat ataupun laut teritorialnya. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut yang berjarak hingga 200 mil laut dari garis pantai. Yuridiksi negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di perairan ini. Negara lain memiliki hak kebebasan navigasi dan penerbangan di atas ZEE. Yang keempat adalah landasan kontinen. Landasan kontinen adalah dasar laut yang tanah di bawahnya yang meluas dari pantai hingga tepi luar dari tepian kontinen atau hingga 200 mil laut dari garis dasar. Yuridiksi negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landasan kontinen ini. Yang kelima adalah laut lepas. Laut lepas adalah wilayah laut yang berada di luar yuridiksi nasional dan tidak termasuk dalam ZEE. Laut teritorial atau zona tambahan. Yuridiksi negara adalah
Di laut lepas terbuka, semua negara, baik negara pantai maupun negara tanpa pantai, semua negara memiliki kebebasan navigasi, penerbangan, penangkapan ikan, dan peletakan kabel serta pipa di bawah laut di laut lepas. Yang terakhir adalah laut pedalaman. Laut pedalaman adalah perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis dasar. Juridiksinya adalah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut pedalaman dan tidak ada hak lintas damai bagi kapal asing. Pembagian wilayah laut ini penting untuk mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya laut serta menjaga wilayah kedaulatan negaranya. Lalu apa sih dampak pembagian wilayah laut ini terhadap lingkungan? Ya, yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam. Ya, pembagian wilayah laut ini memungkinkan negara-negara untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam mereka secara lebih efektif. Misalnya, negara dapat menetapkan zona perlindungan laut dan melindungi ekosistem laut dari yang hal sensitif. Ya, jika tidak dikelola dengan baik, eksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dapat menyebabkan overfishing, kerusakan habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah polusi laut. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengontrol polusi di wilayah laut mereka yang dapat membantu mengurangi pencemaran laut dari sumber seperti limbah dan industri plastik. Polusi lintas batas tetap menjadi masalah karena polutan dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya, mempengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan. Yang ketiga adalah konservasi dan perlindungan lingkungan. Pembagian wilayah laut memungkinkan negara-negara untuk menetapkan kawasan konservasi laut dan mengambil tindakan untuk melindungi spesies yang terancam punah serta habitat yang kritis. Konflik yurisdiksi dan kurangnya koordinasi antar negara dapat menghambat upaya konservasi yang efektif di wilayah laut perbatasan. Yang terakhir adalah penelitian dan pendidikan. Pembagian wilayah laut memberikan kerangka kerja bagi negara yang memiliki penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan di wilayah laut mereka yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran tentang pentingnya konservasi laut. Ya, akses terbatas ke wilayah laut tentu dapat menghambat penelitian ilmiah yang memerlukan data dari berbagai wilayah laut. Ya, secara keseluruhan, pembagian wilayah laut dapat memberikan manfaat besar bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut, tetapi juga memerlukan kerjasama, koordinasi internasional yang ada untuk mengatasi tantangan yang ada. Ya, dalam penutup kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa pembagian dan yurisdiksi wilayah laut merupakan elemen fundamental dalam hukum internasional yang diatur oleh konservasi PBB atau UNCLOS. Pembagian ini tidak hanya menetapkan batas-batas kedaulatan negara pantai dan hak-hak mereka atas sumber daya laut, tetapi juga memastikan kebebasan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai wilayah laut, teritorial, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, HEXIS, dan zona laut internasional, UNCLOS berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di laut global. Oleh karena itu, pemahaman penerapan prinsip-prinsip hukum laut yang tepat adalah kunci untuk mempromosikan kerjasama internasional dan keberlanjutan sumber daya laut. Sekian dan terima kasih mengenai pembagian wilayah laut dan yurisdiksinya.